Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Cakap Sana, Cakap Sini, podcast BPJS Kesehatan Jawa Timur. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Mbak Gresica dan juga Mas Mahfuri. Mereka berdua ini adalah IT ya, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 7. Dan saya Hefty Suud dari Tribun Jatim Network ya. Salam kenal. Selamat datang di studio Tribun Jatim Network. Tema kita hari ini adalah transformasi digital BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. Nah, ini kebetulan di studio sudah ada Mbak Gresica, ada Mas Mahfuri juga. Saya manggilnya Mbak Gresica. Iya, bisa. Mbak Gresica dan Mas Mahfuri ya. Ya, boleh. Ini karena kita mau ngomongin transformasi digital. Ngomong-ngomong, BPJS Kesehatan ini sudah ada aplikasinya ya? Sudah ada. Iya, apa namanya itu? Kami punya aplikasi mobile. Mobile JKN. Namanya Mobile JKN ya? Mobile itu JKN. ada bisa di-download di mana-mana ya? Play Store, App Store, tersedia ya semuanya? Tersedia di Play Store dan App Store. Oke. Terus berarti ini kan BPJS Kesehatan sudah memasuki era digital ya? Sudah bertransformasi. Kalau saya boleh tahu, apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital BPJS Kesehatan? Ya, jadi transformasi digital itu sendiri upaya dari BPJS Kesehatan untuk memodernisasi layanan JKN ya. Oke. Menggunakan teknologi informasi. Jadi memberikan akses yang cepat dan layanan itu. Jadi digitalisasi ini terkait juga dengan digitalisasi administrasi, ya, integrasi data dan inovasi yang berbasis aplikasi. Oh, oke. Berarti pengguna BPJS Kesehatan itu bisa ya untuk langsung login ke mobile JKN? Nah, tentunya harus registrasi dulu. Oh, harus registrasi dulu ya? Iya, harus registrasi dulu. Di aplikasinya? Di aplikasi untuk mobile cara JKN. Oh, di mobile JKN? Betul. Untuk cara registrasinya gimana nih? Boleh Mas Mahfuri atau Mbak Gresica yang jawab? Cara registrasinya, untuk registrasi ada dua nih, registrasi peserta baru atau registrasi mobil JKN. Untuk registrasi peserta baru tinggal ikutin aja, tinggal memasukkan data-data NIK atau data yang dibutuhkan. Sedangkan untuk yang pendaftaran user mobil JKN itu tinggal masukkan selain NIK juga ada nomor HP, yaitu tinggal dimasukkan dengan ikutin stepnya. Gitu. Oke. Terus karena ini BPJS Kesehatan sudah bertransformasi gitu ya ke digital gitu. Kenapa sih BPJS Kesehatan ini penting gitu adanya transformasi digital gitu? Sepenting apa ini untuk program JKN gitu? Iya, jadi karena seperti kita tahu ya, program JKN ini cakupannya sangat luas. 98% dari seluruh penduduk Indonesia itu sudah menjadi peserta JKN. Oh, banyak berarti udahnya? Udah banyak. Yang pakai mobile JKN? Nah, yang pakai mobile JKN masih belum sebanyak itu. Cuman dengan cakupan yang sebegitu luas, nah harapannya transformasi digital ini nantinya bisa memberikan proses yang lebih cepat ya. Jadi mempercepat layanan gitu ya, memastikan akses yang mudah, cepat dan setara untuk seluruh peserta JKN. Keren. Terus selain mobile JKN, apa aja inovasi digital utama yang sudah dilakukan sama BPJS Kesehatan? Ada beberapa selain mobile JKN, jadi di kami ada juga layanan Pandawa. Jadi layanan untuk peserta terkait administrasi melalui WhatsApp. Nah, jadi layanan online ya tanpa tatap muka. Selain itu kami juga ada iCare JKN. iCare JKN ini riwayat pelayanan kesehatan dari peserta JKN. Nah, selain itu ada lagi Vista. Face recognition yang kita manfaatkan teknologinya untuk verifikasi peserta JKN. Menarik ya. Berarti transformasi digital ini
penting ya untuk peserta BPJS Kesehatan gitu, karena seperti yang Mas Mahfuri dan Mbak Gresica bilang tadi, ini memudahkan pengguna ya atau peserta BPJS Kesehatan gitu. Betul. Nah, terus ada pertanyaan nih. Kalau tadi Mas Mahfuri bilang kan kalau hampir 98% masyarakat Indonesia itu pengguna BPJS Kesehatan gitu, tapi belum banyak nih yang pakai mobile JKN gitu. Betul. Nah, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri gimana nih upaya untuk mengenalkan transformasi digital ini ke para peserta BPJS Kesehatan? Mungkin dengan adanya sosialisasi gitu supaya lebih banyak gitu ya yang menggunakan mobile JKN gitu ya Mas ya kalau Ya, untuk selama betul. ini. Ya, jadi memang selama ini secara masif Ya. sebenarnya dari BPJS Kesehatan kita kerjasama juga dengan mitra kami fasilitas kesehatan. Secara masif kita menyampaikan ya ke peserta JKN ya terkait dengan mobile JKN ini dengan fitur-fiturnya yang sangat bermanfaat. Antara lain kalau yang cakupannya dengan fasilitas kesehatan itu terkait dengan pendaftaran antrian secara online. Nah, seru banget. ini yang menjadi apa ya nilai dari plus, mobile JKN. Iya, nilai plusnya dari mobile JKN ya. Jadi peserta BPJS Kesehatan nggak perlu antri di Vaskes ya, antri Betul. nomornya itu ya, Jadi bisa langsung tidak perlu berkerumun di Vaskes. Kita bisa memantau antrian secara online di mana saja dengan mobile JKN. Berarti bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya? Betul. Daftar antrian di mobile JKN, terus mantau antriannya juga bisa ya ternyata ya? Bisa. Jadi sekarang antrian berapa yang dilayani dari nomor kita, sisa berapa ada di situ ada ya? di mobile JKN. Wih, keren banget. Berarti kayaknya pengguna BPJS Kesehatan, peserta JKN harus ya download harus mobile download JKN. Download sekarang Tribuners. Terus kalau dari BPJS Kesehatan sendiri nih, bagaimana sih mobile JKN itu mendukung transformasi digital? Ya, jadi mobile JKN ini memang menjadi layanan digital yang dengan beragam fitur ya. Di mobile JKN itu ada yang saya sampaikan tadi, pendaftaran antrian secara online. Ke Vaskes, ada telekonsultasi secara online dengan tenaga medis di Vaskes, ada iCare tadi yang bisa dimanfaatkan oleh si peserta sendiri ya, melihat riwayat pelayanannya yang bersangkutan sendiri di mobile JKN. Selain itu juga bisa mengakses informasi iuran peserta mandiri yang membayar setiap bulan. Nah, jadi kita semua ada di situ ya? Mobile JKN. Nah kalau untuk iCare ini apa sih gitu? Terus dia ini manfaatnya untuk tenaga medis atau untuk peserta? Manfaatnya ada dua. Jadi untuk tenaga medis itu untuk mendukung diagnosa kepada peserta atau pasien. Jadi agar diagnosanya akurat. Karena bisa melihat rekap pelayanan selama 1 tahun ke belakang. Itu untuk tenaga medis atau dokter. Sedangkan untuk peserta bisa lihat dari mobile JKN-nya nih pernah pelayanan di mana saja. Jadi sakitnya apa, jadi yang diinput oleh dokter itu masuk di situ, bisa dilihat di situ. Fitur iCare di mobile JKN ini dia ngerekap informasi pelayanan pengobatan gitu ya. Oke, untuk dokternya, jadi dokternya siapa aja itu di fasilitas kesehatan di situ ada. Seumpama dilayani di rumah sakit lain atau di Vaskes lain itu ada. Jadi pernah dilayani di Vaskes mana itu akan muncul di situ. Oh, berarti lengkap ya informasinya ya. Baik, menarik banget ya gitu. Jadi kita sebagai pengguna, sebagai peserta mobile JKN itu kita bisa ngelihat riwayat pengobatan kita gitu, terus dari tenaga medisnya juga bisa memberikan pelayanan yang lebih akurat gitu ya, karena datanya semuanya ada di HP gitu, bener ya. Terus kan karena ini ada big data nih ya berarti ya dalam mobile JKN. Bagaimana BPJS Kesehatan memanfaatkan big data gitu dalam transformasi digital ini? Boleh siapa yang jawab? Mas Mahfuri. Jadi benar memang BPJS Kesehatan ini salah satu pengelola big data kesehatan ya, terutama di Indonesia. Kita terbesar gitu ya.
Jadi pengelolaan big data ini nanti bisa kita gunakan untuk memetakan kebutuhan layanan peserta JKN. Terus untuk memprediksi tren penyakit, gitu ya, terkait juga pengelolaan data klaim dari fasilitas kesehatan. Jadi pemanfaatan big data di BPJS Kesehatan itu kembali lagi nanti untuk ke manfaat peserta JKN. Oh, baik. Terus karena ini nih kan semua informasi itu kan sekarang berarti ada di ponsel gitu ya. Ketika aku adalah pengguna BPJS Kesehatan gitu, terus aku berobat, berarti kan semua datanya ada di sini nih. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri itu menjamin nggak keamanan data-data yang ada di dalam mobile JKN? Gitu. Ya. Bagaimana? Apakah keamanannya terjaga gitu? Betul, pasti kita pastikan ya terkait dengan keamanan data. Ini memang tantangan penting di dalam digitalisasi ya. Itu dia. Jadi di mobile JKN seperti yang disampaikan Mbak Gresija tadi, sebelum mengakses ke sana itu ada proses registrasi, yang di sana ada proses verifikasi juga. Jadi kita pastikan pengguna mobile JKN itu dia mengakses data sesuai identitas masing-masing, tidak bisa mengakses identitas orang lain. Oh gitu. Ya, di sana perlunya kita melakukan verifikasi untuk pengguna mobile JKN. Berarti nggak bisa ya kalau aku gitu iseng-iseng di HP-ku terus pengen ngelihat data mas nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Jadi melekat gitu. di satu kakak. Satu kakak tersebut ada peserta siapa saja, itu yang bisa dilihat. Jadi satu kakak seumpama Mbak atau Ibu dan Bapak itu dalam satu kakak. Nah, itu bisa baru lihat, atau dengan suaminya atau anaknya. Itu baru bisa dilihat. Gitu. Terus di tengah digitalisasi ini yang salah satunya yang menjadi concern itu adalah kebocoran data gitu kan ya. Memungkinkan nggak gitu? Ada kemungkinan nggak akan ada kebocoran data nih dari mobile JKN kita? Karena kan di situ ada riwayat pengobatan kita gitu ya. Terus gimana BPJS Kesehatan sendiri mengantisipasi untuk hal ini gitu? Iya, jadi kalau kita bicara terkait dengan keamanan data ya, iya betul. Itu tidak hanya berbicara terkait dengan sistemnya atau mobile JKN-nya, tapi kita juga berbicara tentang SDM-nya yang menggunakan. Baik. Nah, di sini pentingnya terkait dengan literasi digital ya, masyarakat kita yang menggunakan mobile JKN. Dari sisi sistem kita sudah pastikan ada proses verifikasi dan keamanan yang diberikan gitu ya terkait dengan mobile JKN. Namun ketika literasi digital masyarakat kita kurang, misal mbaknya kasih pinjem nih user sama passwordnya ke temennya, ya otomatis datanya bisa dilihat jadi dong bocor dari temennya gitu kan. Oke. Jadi pentingnya literasi digital masyarakat kita juga selaras gitu ya dengan perkembangan transformasi digital di BPJS Kesehatan. Oke. Jadi aku sebagai pengguna, kalau aku mengunduh mobile JKN itu keamanan akunku dan dataku itu juga menjadi tanggung jawabku juga gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi dari BPJS Kesehatan ada upaya-upaya untuk mengamankan data, tapi kita sendiri juga harus berusaha gitu ya mengamankan data kita sendiri supaya nggak kesebar gitu. Terus ada pertanyaan penting nih, kalau di HP itu kan biasanya bisa screenshot tuh. Nah itu kan kita punya data pelayanan kesehatan, kita pernah nerima obat apa aja gitu ya. Ini mikir ala-ala drakor nih, takutnya obat kita terus di plastiknya nama obat itu tapi diisi obat lain gitu ya. Karena dia screenshot nih data kita di mobile JKN itu, bisa nggak, memungkinkan nggak untuk di screenshot gitu mobile JKN itu? Untuk saat ini mobile JKN kami lock, jadi BPJS nge-lock tidak bisa untuk screenshot. Jadi biar lebih aman gitu. Jadi lebih aman, tidak bisa screenshot, tidak bisa disebarkan. Gitu. Ya karena kalau di screenshot berarti layarnya gelap gitu ya. Bahkan ada watermark ada di situ, jadi ada siapa yang mengakses itu, jam berapa, tanggal berapa. Jadi gitu. Berarti kita bisa tracking ya, kapan kita terakhir kali mengakses gitu ya. Itu sesuai enggak gitu ya. Kalau nggak sesuai kita bisa lapor.
usernya, karena kan nggak bisa screenshot nih. Iya. Kemungkinan mungkin difoto, seumpama orang nggak sengaja dibuka, itu kelalaian dari pasien kan, atau pengguna kayak gitu. Tapi bisa mungkin siapa yang ngefoto nih gitu. Oke, berarti udah aman banget ya. Maksudnya sistem keamanan dari mobile JKN yang disiapkan sama BPJS Kesehatan ini udah bener-bener aman gitu. Mulai dari proses verifikasinya tadi untuk memastikan bahwa satu akun itu yang pakai sesuai dengan data BPJS yang didaftarkan gitu ya. Terus ketika kita sudah login juga nggak bisa sae gitu ya, ini disebarluaskan atau di screenshot gitu. Keren banget gitu ya, berarti kita bisa dengan tenang gitu menggunakan mobile JKN gitu. Terus tadi ini ada Frista disebut. Frista ini siapa? Apa ini Frista ini apa? Iya, Frista ini bukan tetangga saya ya. Oh, bukan. Bukan. Jadi, Oke, siapa ini? Apa ini Frista dalam layanan JKN? Frista ini memang teknologi biometrik ya sebenarnya. Oke. Jadi dia face recognition. Jadi melihat data wajah kita. Jadi Frista ini inovasi dari BPJS Kesehatan, di mana untuk melakukan verifikasi peserta JKN yang melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan. Oke. Terutama di tingkat lanjutan ya, di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, jadi Frista ini prosesnya, dia akan mendeteksi wajah kita melalui kamera, dan itu akan diselaraskan dengan data wajah di Dukcapil. Jadi ini kita pastikan memang datanya ini valid ya. Oke. Supaya dari teman-teman di rumah sakit bisa memastikan yang datang ke rumah sakit ini memang si pasien yang bersangkutan dengan identitas BPJS Kesehatan yang sesuai. Oh, baik. Jadi proses verifikasinya seperti itu menggunakan Frista tadi. Oh, baik. Berarti nggak bisa ya kalau misalnya ini mobile JKN-ku nih, aku yang login menggunakan dataku, terus aku ngantriin buat ibuku yang datang ibuku gitu, nggak bisa ya? Kalau nanti untuk antri saja, sesuai dengan identitas ibunya, bisa mendapat nomor antrian. Oke. Tapi nanti yang datang harus ibunya, sesuai dengan identitas JKN-nya. Gitu. Oke. Jadi supaya nggak ribet, alangkah lebih baiknya kalau setiap pengguna BPJS Kesehatan dia login sendiri ya, punya mobile JKN sendiri, supaya lebih mudah gitu ya. Dan meminimalisir penyalahgunaan ya gitu, karena bener-bener waktu daftar mobile JKN itu menggunakan data BPJS yang terdaftar, waktu menggunakannya dan waktu datang ke Vaskes juga dia sendiri yang bersangkutan. Berarti nggak bisa diwakilkan gitu ya? Iya, kalau kita berobat diwakilin gimana? Yang minum obat? Oh iya sih. Siapa? Masa data kesehatanku tapi orang lain gitu ya? Aku yang batuk, orang lain yang dapat obat gitu. Nggak sembuh dong. Nah, nggak sembuh nanti. Oh, oke. Tapi keren sih dengan adanya Frista tadi itu membantu verifikasi keakuratan ya gitu. Bahwa ini benar-benar pengguna BPJS yang kesehatan yang mendaftar dan memanfaatkan layanannya gitu ya. Oke, siap. Terus selanjutnya, karena sekarang BPJS Kesehatan ini kan sudah bertransformasi digital gitu ya, dengan adanya mobile JKN gitu. Apakah ini memberikan dampak efisiensi yang tinggi gitu untuk penggunanya sendiri? Ya, tentu dengan transformasi digital yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan, dampaknya ini ke kepuasan peserta gitu ya. Dengan transformasi digital, layanan jadi semakin efisien, semakin cepat gitu ya. Jadi peserta JKN tidak perlu antri berlama-lama gitu kan. Itu sih yang menarik. Lebih sederhana lagi, lebih mudah. Iya, benar-benar lebih mudah gitu ya. Jadi antri, kan kadang ada nih datang ke Vaskes untuk ambil nomor antrian, terus nanti nunggu nomor antriannya lagi, terus nanti nunggu apa lagi gitu ya. Nah, bahkan ada yang datang pagi-pagi. Iya, bener antri nomor antrian. Katanya kalau datang lebih pagi dapat nomor lebih kecil gitu ya. Sekarang kita nggak perlu datang lebih pagi gitu ya, langsung aja pantengin di mobile JKN gitu ya. Antrian ini udah sampai nomor berapa dan kita bisa langsung ambil nomor antrian gitu ya di Vaskes. Dan kalau boleh cerita nih Mbak terkait mobile JKN ya, yang antrian online ya. Jadi kalau kita di Surabaya itu kan banyak rumah sakit
besar ya, tipe A atau B itu kan pasiennya itu dari luar kota ya. Nah, itu Nah, kan kasihan tuh kalau dia nggak daftar secara online. Dia harus datang dulu ke Surabaya benar, gitu kan. benar. Apakah dia harus menginap terlebih Di mana dahulu gitu gitu. ya, Iya untuk benar dapat juga. antrian yang lebih pasti lah Benar, istilahnya benar, gitu benar, kan. benar, benar. Nah, pasien kan ingin kepastian ya, dia Benar, dilayani nomor benar, berapa benar, benar. gitu kan. Nah, dengan mobile JKN ini Mm-mm. dia nggak perlu ke Surabaya dulu. Untuk Dari antri nomor, rumah untuk heeh, ambil nomor antrian nih. bisa Nah, dari dia mobile bisa dari mobile JKN. JKN. Oke. Tapi tetap yang datang ke Surabaya untuk berobat ya Harus dia pasien yang sendiri, pasien yang bersangkutan. bersangkutan. Oke. Ini saya mau nanya nih, ada nggak kira-kira terjadi miss gitu? Jadi maksudnya aku di mobile JKN nih udah dapat nomor antrian ya, misalnya kan antrian 10 gitu ya. Terus aku pas datang ke rumah sakitnya ternyata aku nggak ada di antrian nomor 10. Itu memungkinkan nggak terjadi seperti itu? Nah, secara idealnya itu tidak terjadi karena mobile JKN ini sebenarnya dia meminta antrian atau mengambil antrian itu ke sistem antriannya rumah sakit. Jadi mobile JKN ini berkomunikasi dengan sistem antriannya rumah Rumah sakit. sakit. Betul. Jadi bukan mobile JKN yang bikin antrian sendiri, bukan. Oke, Jadi baik. mobile JKN itu komunikasi ke sistem antrian rumah sakit, Oke. meminta antrian di tanggal berapa, gitu ya, Mm-mm. dokter siapa, ke poli apa, Available nggak gitu available ya? enggak. Dan Kalau udah available berapa antriannya? baru dikasih Mm-mm. sama sistem antrian rumah sakit. Gitu. Oh, oke. Seharusnya secara idealnya itu akan selaras dengan antrian yang ada di rumah sakit. Jadi pasti ya, kalau di Pasti, mobile JKN dapat nomor, di rumah sakit pasti dilayani ya. Nomornya betul, pasti Mm-mm. ada ya. pasti ada. Oh, jadi benar-benar ya meningkatkan efisiensi layanan ya gitu. Ya, Dan aku itu nggak sampai tujuannya. kepikiran sih yang kayak kata Mas Furi tadi, kalau ada pasien yang dari luar kota itu benar-benar pasti akan sangat memudahkan sih gitu. Ya, Karena betul. dia nggak perlu khawatir gitu ya, kayak dapat nomor nggak ya, nanti nginep di mana nggak ya gitu. Karena dia bisa mantau kan, Betul. dapat antrian, terus sekarang antriannya udah nomor keberapa. Jadi dia bisa ngatur, ntar mau berangkatnya jam berapa, nyampainya di rumah sakit jam berapa. Nah, Gitu. ya. Mantap, mobile JKN gitu. Sudah download belum? Aku abis gini aku download ya. Oke, kita bantu Abis deh gini kalau aku gitu. akan download ya. Nah, ini kalau misalnya kayak aku nih, karena aku punya BPJS Kesehatan, tapi aku belum download mobile JKN. Nah, untuk kalau aku ini kayak yang pertama kali banget download dan mau masuk ke situ, itu gimana gitu caranya? Untuk caranya setelah download, kalau Mbak sudah ada akun, sudah ada nomor BPJS-nya, tinggal Iya. masukkan aja dari daftar akun mobil JKN. Jadi tinggal dimasukkan di situ, masukkan data NIK atau NOKA, terus nanti email, nomor HP, semuanya masukkan situ, bahkan verifikasi nama ibu sesuai data Dukcapil, kami terintegrasi dengan data Dukcapil Iya. juga. Terus nanti melalui simpan next, selanjutnya ikut aja step selanjutnya. Oke, Gitu. berarti bisa Ada langsung verifikasi. masuk ya? Iya, terus ada verifikasi by email juga loh, biar lebih aman. Oh, Gitu. oke gitu. Jadi ada email, nomor telepon, terus sama nomor BPJS Kesehatannya aja udah bisa langsung sign in ya. Keren banget mobile JKN. Jadi ayo Tribuners, abis gini download ya sama aku ya gitu. Supaya karena layanan-layanannya ternyata menarik gitu untuk kita melakukan pengobatan gitu. Jadi kita nggak perlu antri lama-lama. Ya, Itu betul sih sekali. sepertinya ya, masalah antri itu yang jadi poin gitu kalau ngomongin soal berobat di Vaskes itu kan selalu ada nomor antrian gitu ya, dan ternyata kita bisa ngantri langsung di mobile Mobile JKN gitu. Nah, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri apa sih tantangannya dalam transformasi digital ini gitu? Dan udah dari kapan nih merintis untuk keberadaan mobile JKN atau bertransformasi ke digital? Ya, jadi memang transformasi digital ini tantangannya balik lagi ya yang kita bahas tadi, keamanan data. Oke. Itu jadi tantangan utama. Jadi perlu kita selaraskan. Dari BPJS sudah concern menyediakan sistem yang handal ya dengan verifikasinya terkait keamanan data. Nah, juga tertentu dari SDM yang menggunakan mobile JKN. Iya. Oke. Itu menjadi tantangan juga terkait dengan literasi digitalisasi di masyarakat kita, gitu ya. Selain itu juga kalau kita bicara digitalisasi, artinya
kita butuh jaringan internet nih. Jadi pemerataan akses jaringan internet itu juga jadi tantangan juga. Oke, itu jadi ini juga ya, Iya. problem juga ya ternyata. Kalau kita bicara digitalisasi, internet itu jadi yang utama. Utama ya. Iya, tanpa Oke. itu nggak bisa Nggak bisa. jalan. Iya, Benar. betul sekali. Dan juga yang paling penting ya tadi ya SDM ya, kita harus bertanggung jawab Betul. gitu ya atas akun kita sendiri gitu. Jadi walaupun dari BPJS Kesehatannya udah mensupport keamanan, tapi kalau kita sendiri nggak aware gitu terhadap akun kita, password gitu juga ya, itu juga berbahaya juga gitu. Jadi harus saling berkesinambungan ya. Gitu. Dan itu udah disosialisasikan belum selama ini sama BPJS Kesehatan? Iya, tentunya. Jadi kita secara secara masif juga dengan mitra ini yang mereka langsung bersinggungan dengan peserta JKN ya. Jadi kita sampaikan terkait dengan apa yang bisa diakses di mobile JKN itu merupakan data yang harus kita lindungi bersama. Baik. Tidak hanya BPJS Dilindungi Kesehatan. bersama ya. Betul. Tidak hanya BPJS Kesehatan, tapi juga pengguna harus melindungi data-datanya gitu betul. ya. Terus untuk dampak dari transformasi digital ini sendiri apa gitu? Kepuasan peserta meningkatkah atau gimana? Iya. Untuk dari data dan yang ada di lapangan gitu. Kalau kita bisa melihat data dulu ya. Jadi memang secara kepuasan peserta terutama untuk layanan administrasi gitu ya. Selain itu juga layanan di Vaskes juga. Nah, itu memang meningkatkan kepuasan peserta. Jadi dengan transformasi digital ini layanan bisa semakin cepat gitu ya, semakin efisien. Jadi lebih mudah aksesnya bagi peserta JKN. Cepat dan setara gitu ya untuk seluruh peserta JKN. Baik. Dan dengan adanya mobile JKN itu tadi layanan BPJS Kesehatan tuh bisa diakses dari manapun. Dan kapanpun gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Mafuri, mohon maaf, kalau menurut Mas Mafuri sama Mbak Gresica, harus nggak sih kita download mobile JKN? Harus banget. Dong. Harus ya? Iya. Jadi harus banget ya, karena manfaatnya juga luar biasa, terus dari segi keamanan juga terjaga gitu ya. Oke, baik. Sekian cakap sana cakap sini hari ini dengan Mbak Gresica dan Mas Mafuri. Kita udah ngobrolin banyak nih tentang transformasi digital BPJS Kesehatan gitu. Dan kata Mbak Gresica sama Mas Mafuri, download mobile JKN sekarang gitu ya, karena bisa memudahkan untuk layanan, terutama untuk antrian tadi itu ya. Yang jadi supaya pasien pasti dapat pelayanan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Gresica. Makasih Mas Mafuri untuk penjelasannya gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang BPJS Kesehatan boleh ya? Boleh. Tapi untuk sementara mengenai transformasi digital ini sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Tribuners di rumah. Terima kasih sudah menonton Cakap Sana, Cakap Sini, podcast BPJS Kesehatan Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Saya Heftis dari Tribun Jatim Network pamit undur diri. Dadah.